Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Irwana di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan atau khalifahan yang sangat fenomenal di sejarah peradaban Islam, yaitu Daulah Umayyah. Dan untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah adik-adik semua, boleh dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Jika dirasa ada yang penting di dalam pembelajaran kali ini, silahkan dicatat ya. Ya, pada pertemuan kali ini ada 6 pokok bahasan yang akan kita bahas ya. Yang pertama, pengertian Daulah Umayyah, kemudian sejarah Daulah Umayyah, yang ketiga nama-nama khalifah Daulah Umayyah, yang keempat fase Daulah Umayyah, yang kelima kemajuan Daulah Umayyah, dan yang terakhir adalah faktor kemunduran Daulah Umayyah. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang Daulah. Daulah adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Bisa kita sebut suatu kedaulatan atau kerajaan ya. Lalu kemudian Bani itu sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh yang terkenal. Kemudian Umayyah sendiri adalah nama seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Nah, di sini ada silsilah Nabi Muhammad SAW, tapi kita akan bahas tentang Bani Umayyahnya ya. Nah, di sini ada Abdul Manaf, itu punya anak namanya Abdusyam. Kemudian Abdusyam punya anak lagi namanya Umayyah. Nah, Umayyah ini adalah cikal bakal nama dari Daulah Umayyah ya. Kemudian Bani Umayyah sendiri didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah Daulah Umayyah. Oke adik-adik, masih ingat ya tentang materi Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4 khalifah di dalamnya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada sahabat yang ketiga ini yaitu Utsman bin Affan, ketika ia wafat maka digantikanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Namun ternyata tidak semua kaum muslimin mau membaiatnya, termasuk Muawiyah, jika pembunuh Utsman tidak diadili. Muawiyah bin Abu Sufyan ini adalah pendiri dari cikal bakal Bani Umayyah. Akan tetapi bagi Ali bin Abi Thalib, mengadili pembunuh Utsman bin Affan bukanlah hal yang mudah, karena dilakukan oleh banyak orang. Lalu harus juga dilakukan oleh seorang khalifah, sedangkan ia belum dibaiat. Atas kesalahpahaman ini maka lahirlah Perang Siffin. Perang Siffin adalah konflik atau persengketaan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga Perang Siffin itu melahirkanlah tahkim. Tahkim itu mengambil hukum dengan negosiasi atau kesepakatan. Nah, setelah itu ada insiden, yaitu meninggalnya sahabat Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Ibnu Muljam. Lalu kemudian setelah sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal, diangkatlah khalifah yaitu Hasan bin Ali dalam jangka yang sangat pendek. Karena setelah itu Hasan bin Ali berdamai dengan Muawiyah agar tidak ada lagi yang namanya konflik berdarah di dalam tubuh Islam. Dan perdamaian itu disebut juga dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Nah, setelah itu baru ditandai berdirinya pemerintah Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya kita akan bahas tentang Daulah Umayyah itu sendiri. Dan ini nasab kepemimpinannya dari Bani Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah dari keturunan Abu Sufyan, kemudian ke anaknya Yazid, dan ke Muawiyah II. Dan dilanjut oleh keturunan Al-Hakam yaitu Marwan sampai ke Marwan II. Dan di sini ada Abdurrahman dari Bani Umayyah yang masih hidup dan kemudian melanjutkan Bani Umayyah di Andalusia, yaitu versi Daulah Umayyah II. Dari 14 khalifah itu bisa kita bagi secara garis besar, yaitu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase pembentukan, kemudian fase kemajuan,
dan fase kemunduran. Pada fase pembentukan, seperti yang kita ketahui bahwa yang mendirikan itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, dari Muawiyah ini sampai ke Yazid, kemudian Marwan bin Al-Hakam, dan sampai Abdul Malik bin Marwan. Ini banyak sekali konflik internal, karena istilahnya baru pertama kali mendirikan kerajaan sehingga masih penuh dengan gejolak, sehingga disebut dengan fase pembentukan. Lalu kemudian fase kemajuan. Fase ini justru terjadi ketika Khalifah Al-Walid memimpin, karena di Khalifah Al-Walid ini ekspansi wilayah Islam itu sudah sampai ke Andalusia, kalau sekarang bisa disebut Spanyol dan Portugal. Lalu dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, dan puncak keemasannya itu ada di Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sebagaimana diketahui beliau adalah tokoh yang paling terkenal dalam Daulah Umayyah, karena beliau salah satu khalifah yang tidak menginginkan adanya pertikaian, sehingga kondisi masyarakat Daulah Umayyah sangatlah stabil, serta ia juga merupakan cicit daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik, dan yang terakhir adalah fase kemajuan pada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Lalu berikutnya adalah fase kemunduran, yaitu fase di mana Daulah Umayyah sudah mulai terjadi gejolak, dan gejolak ini tidak dapat dipertahankan lagi eksistensinya, sehingga mulai runtuhlah Daulah Umayyah digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Berikutnya kita membahas tentang kondisi masyarakat Daulah Umayyah. Nah, ternyata dalam kondisi masyarakat Bani Umayyah sangatlah banyak sekali, tidak hanya satu golongan saja. Nah, ini ada beberapa kelompok. Yang pertama jelas kelompok pendukung dinasti Umayyah, itu ada di Suriah dan di Mesir. Setelah itu ada pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib. Biarpun sahabat Ali sudah meninggal, tapi yang fanatik dengan beliau yaitu disebut dengan Syiah. Nah, itu ada di Irak dan di Mesir. Selain itu, dari proses tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tadi menghasilkan kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini juga ternyata banyak ya. Kemudian ada juga kelompok minoritas, yaitu kelompok budak Persia. Nah, ketika di fase pembentukan, tiga kelompok ini terpecah menjadi rivalitas. Terjadi pertentangan, dan kelompok budak Persia ini justru seperti menonton dan memanfaatkan peluang itu, sehingga menjadi kekuatan yang besar nantinya. Nah, lalu kemudian juga ada beberapa kemajuan dinasti Umayyah. Yang pertama di bidang sosial, terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah adanya peraturan perundang-undangan negara seperti pengadilan dan kepolisian. Terciptanya kemakmuran dan keadilan karena pemerintah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama antara warganya. Lalu perkembangan di bidang budaya. Banyak perkembangan di bidang ini, seperti meluasnya bahasa Arab di seluruh dunia, menciptakan uang dengan menggunakan bahasa Arab, membuat administrasi pemerintahan dan pembukuan keuangan negara, dan serta masih banyak lagi. Yang ketiga adalah perkembangan di bidang politik dan militer. Di dalam perkembangan ini banyak lembaga yang dibentuk, di antaranya adalah An-Nizam As-Siyasi atau lembaga politik. Yang kedua, An-Nizam Al-Mali atau lembaga keuangan. Yang ketiga ada An-Nizam Al-Idari atau lembaga tata usaha negara. Yang keempat, An-Nizam Al-Qadai atau lembaga kehakiman. Yang kelima, An-Nizam Al-Harbi atau lembaga ketentaraan. Nah, kalau kita melihat tentang sekretarisnya, ini ada beberapa ya, atau nama lainnya adalah Diwanul Kitab. Nah, ini ada 5 juga. Yang pertama ada Khatib Al-Rasail, yaitu sekretaris administrasi. Kemudian yang kedua ada Al-Kharaj atau sekretaris keuangan. Yang ketiga ada Al-Jundi, sekretaris ketentaraan. Yang keempat ada As-Surtah, sekretaris kepolisian. Kemudian yang terakhir ada Al-Qadi, sekretaris kehakiman. Terus kemudian di dalam pembangunan ada juga kemajuan, yaitu
mengubah katedral Saint John di Damaskus menjadi masjid, lalu menggunakan katedral Hims sebagai masjid, kemudian merenovasi Masjid Nabawi, membangun istana Quaisur Amroh dan istana Musatta sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Selanjutnya kemajuan lain itu ada Arabisasi. Ini terkait nama-nama, nama orang, nama tempat atau istilah-istilah lainnya ya. Kemudian selanjutnya ada kebijakan terkait moneter, di mana dalam Daulah Umayyah ini dapat menciptakan atau membuat uang sendiri, yang sebelumnya umat Islam hanya bisa mencetak atau membuat uang tapi dari Romawi atau Persia, baik bahan maupun bentuknya. Kemudian munculnya ahli bahasa Arab, yaitu Sibawayh. Kemudian ada sastrawan yang terkenal yaitu Qais bin Mulawwah, yang terkenal karyanya itu Laila Majnun. Terus ada Ibnu Muqaffa dan Jarir. Nah, kemudian yang terakhir kita membahas juga tentang faktor-faktor kemunduran Daulah Umayyah. Yang pertama, dalam hal sistem pergantian khalifah itu bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat ya di kalangan anggota keluarga istana. Karena mau tidak mau sistem ini juga riskan sekali terhadap konflik ya. Kemudian selanjutnya latar belakang Bani Umayyah itu konflik politik menyedot kekuatan pemerintahan, apalagi latar belakangnya itu berasal dari konflik dengan sahabat Ali dulunya, dan ini berkepanjangan terus sehingga muncul yang namanya Khawarij dan Syiah, yang justru itu akan menjadi bumerang bagi eksistensi dinasti Umayyah itu sendiri. Lalu kemudian pertentangan etnis antar suku. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dengan Arabia Selatan semakin meruncing. Nah, ini juga menjadi faktor runtuhnya Daulah Umayyah. Selanjutnya adalah lemahnya kedaulatan pemerintah. Sikap hidup mewah di lingkungan istana dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang membuat masyarakat itu justru terzolimi. Lalu kemudian munculnya kekuatan baru. Munculnya kekuatan baru ini didukung oleh Bani Hashim karena merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah, sehingga nantinya akan muncul serangan atau kudeta yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah. Baik, itu mungkin pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika banyak yang salah, dan untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang tokoh-tokoh Bani Umayyah. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.